Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwanul kiram, kaum muslimin jamaah salat isya, tarawih dan witri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang terakhir jika puasa kita itu genap 30 hari. Seandainya sebentar ada informasi bahwa bulan sudah diru'yah, berarti kita puasa berakhir ya malam ini, ya itu malam kita hanya tinggal takbiran. Tapi sampai detik ini kita belum dapat informasi. Jadi kita ikuti nanti apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam sidang isbat nanti. Jadi kita laksanakan aja salat tarawih. Seandainya pengumuman bahwa besok ini sudah Idul Fitri, alhamdulillah itu juga menjadi pahala buat kita. Salawat serta salam kita senantiasa sanjungkan atau kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga kepada segenap lapisan umatnya yang masih istiqamah memegang teguh terhadap syariah, ajaran serta tuntunan yang telah disampaikan oleh beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, umat Islam di kota Sorong ini kurang lebih 140.000. Jika semua masjid ini dilaksanakan sholat mereka ya hadir, maka pasti semuanya penuh. Tapi nampaknya ya mulai semangat untuk menjalankan ibadah, rasa cinta kepada Allah itu makin sedikit. Padahal ini hari terakhir di bulan Ramadan, malam terakhir di bulan Ramadan, yang seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amal dan ibadah kepada Allah. Kenapa kita bisa tahu tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi atau tidak? Kita sama-sama mohon kepada Allah, kiranya Allah mempertemukan kita lagi dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita dapat memperkaya hazanah amal dan ibadah kita, yang dapat mengantarkan kita untuk dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya hamba-hamba Allah yang masih menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan betapa ruginya hamba-hamba yang tidak mau menggunakan ini. Ini malam terakhir. Malam ini sama-sama kita memohon kepada Allah, kiranya Allah mempertemukan lagi kita di malam-malam Ramadan yang akan datang. Mari kita isi amal dan ibadah di malam hari ini
teristimewa salatul lail. Kemudian besok nanti kita puasa yang terakhir kita jalankan dengan sebaiknya. Kita memperbanyak amal dan ibadah sedekah. Yang belum menunaikan zakat, bayarlah zakat, khususnya zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya dibayar di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Dan nilainya hanya 2,5 kilogram beras saja. Kalau zakat mal tidak harus dibayar di bulan Ramadan, karena ada punya ketentuannya. Jika sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan saya ingin sampaikan kepada para agniya yang sudah punya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, jangan sekali-kali mengatur zakatnya. Para agniya itu hanya menghitung jumlah daripada harta yang harus dikeluarkan zakat, kemudian diserahkan kepada amilin. Karena Allah delegasikan mereka untuk mengatur zakat itu. Tidak boleh orang lain yang mengaturnya. Yang berhak mengatur zakat itu hanya amilin. Tugas mereka untuk mengatur zakat itu. Mereka yang menerima zakat dan mereka pula yang mendistribusikan zakat itu. Ada dua cara jemaah rahimakumullah dalam hal pendistribusian zakat mal ini. Pertama, dalam bentuk konsumtif. Jika orang-orang yang tadinya tidak mampu lagi berusaha, orang tua, anak-anak, maka dia diberikan dalam bentuk konsumtif. Tapi bagi orang yang masih punya kemampuan usaha, maka zakat itu digunakan membantu mereka. Beri modal usaha kepada mereka. Sehingga tadi mereka jadi mustahik, berubah menjadi muzakki. Tapi bagaimana bisa mereka ya dilaksanakan itu? Para aghniyanya tidak melaksanakan, tidak mengeluarkan zakat dan disalurkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Agniya ini banyak, mereka ngatur zakatnya sendiri. Seharusnya dia hitung zakatnya dan dia salurkan kepada badan yang diberikan amanah untuk mengaturnya. Badan amil zakat. Kalau nanti badan ini tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita sudah mengeluarkan zakat kita. Sudah suci harta kita. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menahan, menyimpan emas dan perak dan tidak mau diinfak di jalan Allah, maka siap-siap mereka akan menerima azab yang pedih. Keluarkan jamaah rahimakumullah. Betapa ruginya para agniya yang menyimpan harta dan dia tidak mengeluarkan zakat itu. Dia tidak sadar suatu saat nanti Allah akan panggil kembali dia. Dia akan meninggal dunia. Harta yang dikumpul-kumpulkan itu semuanya nanti diimani oleh orang lain, sedangkan dia berdosa di hadapan Allah. Mari kita menghitung-hitung, kita menghisab diri kita masing-masing. Saya, para ustadz, para mubaligh yang menyampaikan hanya mengingatkan saja. Kami tidak menggurui. Karena rasa sayang kita kepada ya, sama sesama kita, saudara kita. Kita hanya mengingatkan. Jangan sampai lupa. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan puasa kita. Tuhratul lis-sha'im wa tu'matul masakin, dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Tidak banyak, hanya 2,5 kilogram saja, 2,5 kilogram. Tapi kita lihat di mana-mana masih banyak umat Islam yang tidak mau membayar zakat fitrah. Boleh jadi mereka termasuk fuqara dan masakin dan tidak punya kemampuan, tidak ada masalah. Karena ada ketentuan seperti itu. Ada jalan-jalan bagi mereka. Tapi jika dia mampu, kenapa tidak?
Karena orang yang mampu dan tidak bisa membayar zakat, tidak mau membayar zakat fitrah, puasanya mengambang. Tidak akan sampai ke hadirat Allah. Karena itu bayar zakat fitrah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ya kita menggunakan cara-cara di kampung. Biasanya di kampung itu zakat fitrah dibawa ke guru-guru ngaji. Tertumpuk semua di guru ngaji. Baik kalau guru ngaji itu dia sadar bahwa dia bukan yang berhak untuk menerimanya. Dia hanya sama dengan fuqara dan masakin, 8 asnaf yang lain. Kalau guru ngaji tidak pahami itu, dia nikmati sendiri. Dia sudah menyimpang sesungguhnya. Jadi zakat itu disampaikan kepada badan yang sudah ditentukan. Amilin, sekarang di sini ada UPZ. Dan mereka akan mendistribusikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ditahan. Jika zakat fitrah dibayar sesudah sholat Idul Fitri, maka nilainya bukan zakat fitrah lagi, tapi itu bernilai sedekah. Bagaimana dengan puasa kita? Tuhratus lis-shaim, mengambang. Wa tu'matul masakin. Kenapa perlu kita peduli dengan mereka? Baginda Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika selesai beliau yang melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau keluar dari rumahnya, datang ke rumah, selesai bersalaman dengan keluarga, menikmati hidangan bersama keluarganya, terus beliau langsung keluar melihat kondisi kota Madinah. Beliau melihat anak-anak lagi asyik bermain, memakai pakaian baru, menikmati kue-kue yang dibuat oleh orang tuanya. Tapi ada seorang anak yang hanya berdiri tertegun melihat anak-anak yang lain begitu asyik bermain. Rasulullah memperhatikan, kenapa kok anak ini hanya berdiri begitu saja, tidak merasa bergembira seperti anak-anak yang lain. Padahal hari Idul Adha, Idul Fitri itu yaumul fatal wal izzah, hari kemuliaan, hari sukacita. Rasulullah dekati anak itu. Rasul mengatakan, "Nak, apa kamu tidak ikut bermain-main dengan anak itu?" Dia bungkam 1000 bahasa. Hanya di matanya berkaca-kaca. Rasulullah memperhatikan, oh ini anak yatim piatu ini. Rasul tanya, aina abuka, di mana bapakmu? Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya bahwa dia tidak punya bapak. Wa aina ummuka, di mana ibumu? Dia pun menggelengkan kepala bahwa dia tidak punya ibu. Aina baituka, di mana rumahmu? Juga tidak punya rumah. Ya kita bisa membayangkan jika hal itu menimpa kita. Akhirnya Rasul mengajak anak itu dibawa ke rumah beliau. Disuruh dimandikan, diberikan pakaian dan untuk dipakainya. Diberikan makanan. Kemudian sesudah itu dia nikmati semuanya. Rasul bertanya, maukah saya dan Aisyah menjadi ayah dan ibumu? Fatimah, Hasan dan Husain dan saudara-saudaramu? Betapa gembiranya anak itu. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita berbagi dalam suasana ini. Ada saudara-saudara kita yang hidup susah, jangan kita biarkan. Kita ikut sama-sama merasakan penderitaan mereka. Bukankah puasa yang kita kerjakan, kita menahan lapar dan haus untuk mengajarkan kita untuk merasakan beban penderitaan saudara-saudara kita. Ini hari yang terakhir, malam yang terakhir. Dan besok hari yang terakhir. Jangan kita sia-siakan. Mumpung waktu di mana Allah masih melipat gandakan pahala buat kita. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai seluruh aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, sehingga dapat mengantarkan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi hamba Allah yang muttaqun, hamba Allah yang benar-benar takwa Allah, sehingga kita meraih kemuliaan di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Dan bahkan orang-orang yang menjalankan puasa itu insya Allah besok mereka masuk surga terbang laksana burung saja. Idza kana yaumul qiyamati yaji'u ajnihatin ka ajnihatit tayri fayatiruna bi ala khitanil jannah. Di hari kiamat nanti ada segolongan orang itu masuk surga terbang laksana burung saja.
Penjaga surga bertanya, "Man antum? Kalian ini siapa?" Mereka menjawab, "Nahnu min ummati Muhammadin." Kami adalah umat Muhammad. Penjaga surga bertanya, "Hal ra'aitumul hisab?" Apa kalian tidak kenal yang namanya hisab? Mereka mengatakan, "La, tidak." Penjaga surga bertanya, "Hal ra'aitumus sirat?" Apa kalian tidak kenal yang namanya siratal mustaqim? Mereka mengatakan, "Tidak." La. Penjaga surga bertanya, "Bima wajadtum hadhihi darajah?" Dengan apa kalian mendapat derajat seperti ini? Kemuliaan seperti ini? Mereka menjawab, "Abadanallahu sirran fi darid dunya wa dakhalahul jannata sirran fi daril akhir." Kami beribadah kepada Allah dalam keadaan rahasia, dan kami akhirat ini pun masuk surga dalam keadaan rahasia. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan seperti itu. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.